Pak Michael. Iya. Sudah banyak pelajaran yang kita dapat dari cerita Pak Michael tadi. Dari kecil hingga kemudian berusaha, bahkan ada unsur-unsur mistisnya juga. Luar biasa. Banyuwangi kalau nggak ada mistis nggak asik ya Pak ya. Oke, nah kemudian sekarang Pak Michael, apa yang menjadi apa istilahnya poin kemudian Pak Michael, oke, saya terjun ke dunia politik. Ya. Oke. Jadi gini, bahkan mungkin ya, waktu saya mencalonkan 2019 kemarin, serangan itu bukan main ya. Selain suku ras dan juga bicara bahwa tujuan saya di dunia politik itu hanya melindungi usaha, cari kerja dan sebagainya. Kenapa saya masuk ke dunia politik? Sebetulnya saya juga nggak suka politik, nggak suka saya, nggak senang. Dan saya juga banyak teman-teman politik lah di Banyuwangi. Ketika saya jadi pengusaha, ya setelah saya jadi pengusaha tahu saya cukup dikenal waktu itu kan pasti banyak lah yang mendekat dengan saya, khususnya orang-orang politik. Dan saya juga ketemu Bupati Ratna, kan itu kan dunia politik, tapi saya tidak ngerti politik, tidak tahu. Keluarga juga tidak ada yang berpolitik, dan juga saya tidak pernah dan tidak ngerti politik, nggak ngerti saya. Yang saya ngerti cari duit sebagai pengusaha. Jadi saya dekat dengan Bu Ratna, dan kebetulan kalau saya cerita tentang orang politik ya nggak enak lah. Tahu sendiri masyarakat kan sudah nggak percaya kepada orang politik. Itu sejak dulu. Ya, pokoknya orang politik itu tidak bisa dipercaya. Yang tidak bisa dipercaya, yang tidak mempercayai orang politik itu bukan masyarakat kecil loh ya. Semuanya. Jadi semua kalangan berarti? Semua kalangan pengusaha itu tidak percaya kepada politik. Bahkan orang yang ditunjuk, dibentuk politik itu tidak percaya kepada orang politik. Nggak suka. Pengusaha nggak suka. Contohnya ini, setelah saya jadi ketua DPC Partai Demokrat, saya membeli meja peralatan kantor kan itu kan. Kalau saya dulu belanja kantor saya dan sebagainya, saya beli ini kirim gitu kan. Kita bayar ongkosnya itu bayar di tempat di sini, kan itu. Jadi saya belanja, pernah belanja meja apa semua, saya minta kirim ke Partai Demokrat Banyuwangi, jalan ini itu kan, kirim ke sana. Saya tunggu sampai 1 minggu kok nggak datang ini ya. Saya telepon, loh kenapa? Mohon maaf Pak, ongkosnya harus dibayar dulu katanya. Karena nggak percaya dikirim ke partai politik, jadi harus dibayar dulu. Sedangkan mau ngubungi saya katanya, nomor telepon nggak nyatat, hanya alamat saja. Itu apa menandakan apa? Pengusaha itu nggak percaya. Ini orang kalau diakalin nggak bisa ngurus gitu loh. Orang politik mungkin dianggap orang yang jahat gitu. Jadi nggak mau, nggak suka kan begitu. Contoh kedua perbankan BUMN kan punya pemerintah. Pemerintah terbentuk karena politik, kan itu. BUMN, Bank BRI semua kan punya BUMN. Direksi itu loh dipilih karena politik juga, kan itu. Coba tanyakan ketika kredit sekarang, orang politik tidak dikasihin, sudah ada komitmen di perbankan, orang politik tidak boleh dipinjemin, berarti nggak ada yang dipercaya. Sudah ada track record yang buruk, apakah seperti itu Pak? Nggak tahu itu, bukan track record per orang, tapi track record politik. Mungkin loh ya, kan itu. Dulu saya sebelum terjun ke dunia politik, saya ini pengusaha, mau butuh duit, mau usaha kemana-mana. Dulu kan saya melintas usahanya kan itu. Butuh duit, utang bank berapa, 40-50 miliaran, itu enak. Kan itu. Setelah saya terjun ke politik, ya saya sudah bayar beberapa, sudah gitu kan ya. Tinggal dikit lah, ada anak saya yang anu. Itu sudah nggak bisa, kita mau tambah itu nggak bisa. Mau tambah kredit itu nggak boleh, nggak ada. Sudah ada kode etik, orang politik nggak boleh pinjemi utang kan itu. Mungkin ya karena nggak dipercaya.
Kan keliru. Kita yang mengambil kebijakan tidak dipercaya. Itu loh kadang-kadang saya bisa pusing ya. Ini ya mungkin akibat ulah-ulah orang politik sendiri. Oknum-oknum ya. Oknum-oknum jadi politiknya yang dibuat jadi sasarannya. Kan itu. Saya juga mau protes itu loh. Kenapa? Tidak semua orang politik itu jahat. Tidak semua orang politik itu tukang ngakalin. Tapi semua diratakan. Pokoknya orang politik itu tidak ada fasilitas tentang uang perbankan dan sebagainya. Tidak ada, susah. Nah, itu. Kecuali sebelum dunia politik sudah tahu, ya track recordnya tahu, mungkin masih ada. Tapi mau tambah lagi itu ya juga sulit. Kalau orang politik murni pinjam utang, tidak bisa. Kecuali apa? DPR yang di SK-nya dibankkan. Disekolahkan. Karena ada kepastian bayar kan itu. Tapi kalau di bank lain itu dibatasi bener, nggak dipercayai. Berarti kan Pak Michael tahu bahwa ternyata dunia politik konotasinya kan negatif. Negatif. Nah kemudian kenapa terjun ke politik juga, Pak? Ya, jadi saya dekat dengan Bu Ratna. Bu Ratna diserang Persewangi, PSSI waktu itu. Karena tidak mau mengucurkan dananya. Ya, serang habis-habisan. Bu Ratna tidak mau mengucurkan dananya karena ketika kucurkan dananya itu habis katanya Ibu itu dibuat permainan uangnya, sehingga tidak mau mengucurkan dananya. Nah, karena diserang ramai, dihujat Bupati, akhirnya ngomong sama saya, kamu mau ngurus nggak PSSI Persewangi? Kalau mau, ya nanti saya akan memberikan anggaran, kelola yang baik, bilang gitu. Wah, saya tidak pernah ngurus bola, saya senang bola tapi tidak pernah ngurus. Tapi ini saya lihat bahwa Persewangi perlu pertolongan, sehingga saya siap. Oke, saya siap, tapi saya minta syarat, saya bilang gitu. Nanti kalau orang yang masuk ke Persewangi, anak-anak Persewangi itu harus ada fasilitas sekolah. Persewangi kan ada U10, 12, anak-anak itu kan, kita membina anak-anak kecil. Anak-anak itu Pak, kalau masuk Persewangi senang sekali. Semua dikorbankan, sekolah nggak apa-apa, nggak peduli sekolah. Pokoknya masuk Persewangi. Orang tuanya begitu. Kalau sudah masuk U10, bahkan ada yang supaya keterima U10 ada yang bayar pengurus begini-begini, itu ada aja supaya dimasukkan kan itu. Karena senang. Tetapi ketika masuk Persewangi kan ada yang 1 bulan kita training kan itu kan. Sekolahnya bagaimana? Sehingga saya minta kepada Bu Ratna supaya saya diberi guru khusus untuk memberikan tambahan. Atau ada sekolah khusus yang nampung atlet-atlet Persewangi. Saya beberapa opsi-opsi begitu. Ya. Sedangkan yang besar, yang sudah dewasa, waktunya kerja, ketika berprestasi itu harus diangkat jadi pegawai negeri. Saya ngajukan itu. Kalau itu, saya mau ngurus. Sehingga saya ada kompensasinya ketika ngurus ini, yang satu dikorbankan harus ada imbal baliknya. Dan Bu Ratna setuju, saya mau ngurus seperti itu. Tapi saya bergeningnya ke Bu Ratna seperti itu. Nanti ke depan, ketika maju, saya atlet berprestasi itu harus diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah. Kan itu. Ya. Saya jadi PSSI, kan semua orang politik itu kan punya survei. Bahwa yang punya masa itu ketua PSSI. Karena punya masa real kan itu. Kan itu. Sehingga ketua umumnya kan tahu ribut-ribut dulu. Sampai nyawa pun bisa bahaya taruhannya. Kasar semua gitu ya. Pak perebutan ketua umum PSSI begitu kan. Karena itu surveinya, siapa yang menguasai PSSI itu yang punya masa. Kan itu. Nah, saya ketua PSSI di sini ketika politik 2009 pileg kan itu. Banyak yang mengejar saya. Ingin minta bantuan ke saya. Saya ketua PSSI, kedua saya dekat dengan Bupati. Jadi semua banyak yang mendekat. Dan ada karyawan saya, ya,
itu ngomong sama saya, Pak, ini ada orang baik, ingin ketemu Pak Michael. Siapa? Ini orang PDI katanya. Orangnya baik. Ya, orang tahu lah saya dulu membantu beliaunya. Sekarang beliau setelah jadi nggak nyalon di sini, pindah dapil. Saya nggak mau, teman saya banyak orang politik, nanti saya bantu nanti yang lainnya gimana? Enggak, Bapak ini ingin ketemu Pak Michael saja, ingin ngobrol-ngobrol lah tentang politik begitu. Saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau lah, saya nggak mau politik-politikan, sudah, wes saya pokoknya nggak mau. Tapi dikejar terus ya, saya gitu. Terus orang itu kamar-kamar air disewa semua, 2 bulan. Tempat basisnya, tim-timnya itu di sana kumpulnya. Sekarang ketika disewa 2 bulan, saya tiap hari di air, masa ketemu nggak mau gitu kan? Pinter nih ya, ngambil hati Pak Michael ya. Iya, akhirnya ya sudah, oke, ketemu gitu kan. Beliau paparan. Wah, memang orangnya baik. Orang kaya, baik, sabar, ganteng gitu kan. Menyenangkan lah. Bicara menyenangkan, baik. Saya diarahkan, digiring. Cuci otak saya gitu kan. Tapi bukan untuk membela dia pertama, berbicara politik. Saya tahu Pak Michael berjuang untuk rakyat, untuk masyarakat begini. Percuma Bapak pakai uang, Pak Michael pakai uang pribadi pasti. Nggak mungkin. Yang bisa untuk mendongkrak ini saling mendukung, itu melalui jalur politik. Karena semua tergantung dari politik. Rakyat mau melarat, mau kaya, mau apa, itu tergantung dari kebijakan politik. Dia mengatakan itu, terus wajarin begini, terus ngomong. Akhirnya saya memang tersentak kan, memang saya tujuan untuk membantu, tapi kan saya tidak mampu. Berapa kemampuan saya memberikan bantuan, keuangan saya. Ini dia cerita, kekuatan negara begini kan. Itu. Akhirnya besok Pak Michael, udah nanti program saya, nanti Pak Michael yang ngatur. Bantu rakyat begini gitu. Banyak lah ya tentang politik ini. Saya mulai tertarik. Politik apa saya belajar. Dengan politik, gitu. Oh, ternyata untuk membantu rakyat sejahtera, untuk menolong rakyat itu melalui jalur politik, melalui kebijakannya. Saya dekat dengan bupati. Ya. Saya kan hanya dekat-dekat aja. Tapi ketika saya orang politik, ketua partai pengambil kebijakan, bupati itu bukan karena teman. Mereka mungkin akan ada bergening untuk program-program ke sana. Saya di dunia politik, saya kan hanya ngomong saja. Bisa dilaksanakan, bisa tidak, kan begitu. Akhirnya saya mulai belajar politik itu, belajar buku-buku tentang politik, begitu. Saya tertariklah sama beliau ini. Gitu. Dan dia cerita, sudah habis gini Pak Michael, saya dibantu. Ternyata suara saya masih kecil gitu. Pak Michael bantulah, ini untuk rakyat. Pak Michael kan untuk rakyat gitu kan. Akhirnya saya kenalkan dengan Bupati Ratna, saya kenalkan ke semua kekuatan saya, PSSI, saya ngomong begitu ya. Kepala desa, saya ngomong. Saya kan tidak ngerti, pokoknya saya bicara bahwa ini mempunyai tujuan untuk kepentingan rakyat. Mulai saya terjun langsung, bukan terjun ke politik, terjun bagaimana orang percaya kepada Bapak ini. Kan itu. Nah, setelah selesai, cepet beliau jadi, ya sudah, saya jadi selesai. Kan itu kan. Saya sudah selesai, saya kan tidak ada tujuan apa-apa, tidak minta apa-apa. Mau dia sendiri yang janji, ya sudah janjinya gimana saya nggak tahu. Pokoknya programnya melalui saya tunggu saja. Nah, setelah selesai, dulu kan pilpres kan lain dengan pileg. Setelah pileg, pilpres. Kan itu. Setelah pileg selesai sudah jadi, saya ngurus PSSI waktu itu mau pertandingan kan itu. Saya di lapangan. Nah, di lapangan ada lagi yang cari saya, tim presiden. Kan itu. Mencari saya latihan sepak bola, saya dicari gitu loh. Dan cerita, saya kan punya dasar politik sudah kan tahu. Tapi saya tidak mau lagi lah, sudah selesai lah saya bantu ini aja. Sudah, saya kepengen tahu buktinya gitu. Akhirnya dia datang. Timnya Pak SBY Budiono.
Datang terus. Kebetulan teman saya juga yang datang ini ngomongin, Pak, kalau DPR itu bisa, tapi lebih dahsyat ini presiden ini. Semua tergantung presiden. Karena saya tahu dasarnya politik, akhirnya ya enggak lah, capek saya nggak mau, saya ngurusi bola saja. Tapi tiap hari nemuin saya terus gitu kan ya. Gini aja sudah Pak Michael ke Surabaya dulu lah, temuin gitu loh. Ada timnya Pak SBY. Memang saya sih senang Pak SBY. Tapi saya nggak ngerti politik, senang presiden Pak SBY. Ya. Sudah tegas, ganteng gitu ya, menyenangkan lah. Pokoknya saya senang karena Pak SBY-nya gitu. Siapa tahu aku tuh Pak SBY, Pak Michael kan itu. Jadi saya ikut ke Surabaya, hanya ikut-ikutan saja, ngelihat di sana gimana sih. Setelah dari sana saya dipaksa jadi ketua timnya pemenangan SBY di sana. Dikeluarkan SK-nya, pokoknya ketuanya Pak Michael bilang gitu. Berarti kalau kata orang banyak ketiban sampur ya Pak, ya, itu ya. Pokoknya ketuanya Pak Michael gitu. Akhirnya saya pikir-pikir gitu. Ya cerita sudah, programnya nanti Pak Michael yang ngatur begini, ya gitulah. Saya akhirnya mikir-mikir, ya sudah, nggak apa-apa lah demi Pak SBY. Karena saya senang Pak SBY, bukan senang dengan partainya. Sosoknya berarti ya. Kebetulan Partai Demokrat amburadul di Banyuwangi. Ketuanya di demo dan sebagainya, rusak lah, namanya nggak bagus. Saya nggak ngelihat partainya, tapi ngelihat Pak SBY-nya. Saya jadi ketua tim pemenangan SBY Budiono. Saya kalau kerja itu all out pasti full. Semua kekuatan saya punya base 2 untuk Persewangi. Saya langsung blok gambar Pak SBY. Jadi jalan-jalan naik base gambar Pak SBY. Kampanye Pak SBY yang punya base satu-satunya itu dari Banyuwangi. Dipikir partai gitu loh. Padahal saya hanya pemenangan saja. 2 base saya punya. Saya printing Pak SBY. Itu kan. Singkatnya, setelah selesai Pilpres, saya nyerahkan ke tim pemenangan, yaitu Profesor Subur, mantan Ketua Partai Demokrat dulu. Saya bilang, Prof, saya sudah selesai. Saya bilang gitu. Ini Banyuwangi sudah menang. Udah, terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan Pak SBY bisa bermanfaat untuk rakyat saya. Terus Profesor Subur itu, Pak Michael tahu keadaannya Demokrat Banyuwangi, tahu ketuanya, oh tahu ini. Kan itu kan ribut. Pak Michael mau nggak membantu Demokrat katanya. Waduh, apalagi Prof, saya bilang gitu. Saya nggak mau lah ketua partai, lagi pula itu saya ini loh orang keturunan, saya bilang gitu. Apakah bisa jadi ketua partai? Oh, kalau Demokrat itu nasionalis, religius Pak Michael. Pak Michael kan orang Indonesia, warga negara Indonesia kan itu kan. Semua bisa. Kalau Pak Michael mau, tolong dong dibantu Demokrat Banyuwangi. Pak Michael ketemu ketua Jawa Timur, ini nanti saya telepon. Pak Michael nemui sana gitu. Tapi pikiran dulu. Setelah saya pikirkan, saya jajakin. Saya tanya, gimana sih politik itu? Bagaimana caranya menjadi ketua gitu kan? Saya belajar begitu. Saya sih bisa lah untuk membesarkan partai, kan itu. Saya mulai, karena saya kan belajar politik dengan PDI itu. Dengan itu kan tahu. Akhirnya saya tahu. Ya sudah, saya coba. Saya ketemu ketua Jawa Timur. Saya dari Profesor Subur. Saya diminta untuk membantu Partai Demokrat. Ya Pak Michael kalau sedia begini, persyaratannya gini. Bisa didukung oleh 25 ketua PAC, 24 ketua PAC, begitu kan, gini. Oh iya, kalau mengenai itu gampang, saya sanggup. Ya, saya pulang, saya undang ketua-ketua PAC begitu, saya menyampaikan visi misi begini, rupanya mereka tertarik dan mendukung saya, supaya saya mencalonkan, kan itu. Tapi kembali di dunia politik bukan memilih yang baik, tapi memilih temannya dan sebagainya yang kuat backingannya, kan begitu. Jadi saya terganggu di sana. Gitu.